Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain kembali hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 10 November 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan begitu yang kita peringati setiap tahunnya. Tema besar yang kemudian diangkat di Hari Pahlawan 2021 adalah pahlawanku inspirasiku. Nah, ini kemudian akan menjadi satu hal begitu yang perlu kita bahas, bagaimanapun juga perjuangan para pahlawan yang terdahulu yang sudah mendahului kita ini membuat bangsa Indonesia kemudian menjadi bangsa yang kemudian besar begitu. Dan pemirsa, ada satu juga yang membanggakan di hari ini terkait pahlawan nasional, bahwa pada hari tadi Presiden Joko Widodo pun juga sudah menetapkan Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional. Nah, salah satu yang kemudian pun juga dianugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tombolo Tutu, ini saya sedikit begitu mengulas apa yang kemudian menjadi sejarah dari almarhum atau beliau begitu yang pernah memimpin perang demi perang melawan Belanda. Perang yang paling diingat ialah Perang Lobu 1 dan 2 pada Oktober 1898 hingga 1900 yang kemudian pada saat itu menewaskan beliau. Lahir di Motong, Sulawesi Tengah 1857. Nah, tidak hanya Tombolo Tutu saja, namun kemudian juga banyak pahlawan-pahlawan yang hadir, termasuk juga dari generasi muda, termasuk juga para pejuang yang telah berjuang, atau para atlet kita, atau para pejuang muda yang telah berjuang di atlet, maksud saya di ajang penyelenggaraan olahraga PON 20 Papua di beberapa bulan kemarin, dan kemudian telah menghasilkan perolehan medali untuk Sulawesi Tengah. Pakaroso begitu yang kemudian menjadi tagline-nya. Dan pemirsa, terkait dengan apa yang kemudian dianugerahkan oleh negara tepatnya pada hari ini kepada Tombolo Tutu, kami juga nanti akan tersambung bersama dengan ketua tim pengajuan Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional langsung dari Jakarta, yaitu Dr. Lumat Najabudin, dan juga terkait dengan apa yang sudah dihasilkan oleh para atlet di PON 20 Papua, kami akan tersambung juga dari luar studio bersama dengan Virelia Dinisa Parangi, atlet taekwondo. Namun di studio saat ini telah hadir dua tokoh muda yang kemudian nanti saya akan mengulas apa yang menjadi makna dari Hari Pahlawan, apalagi kalau kita berbicara tentang kesejarahan dan juga kepahlawanan yang ada di Sulawesi Tengah. Telah hadir bersama saya dua tamu. Yang pertama Muhammad Herianto, Ketua Komunitas Historia Sulawesi Tengah, dan juga Medi Datu Palinge, seorang tokoh muda begitu. Baik, saya akan langsung menyapa kedua tamu saya. Muhammad Heri, saya manggilnya Heri begitu. Iya, Heri apa Antoni? Heri saja. Heri dan juga Medi. Ya, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Sehat ya. Ini menggunakan ciri khas dari Tanah Kail ini, teman-teman berdua ini. Namanya adalah Siga, Medi. Siga, iya. Oke, katanya nanti mau dipakaikan ke saya begitu. Insya Allah. Baik, dan juga pemirsa, nanti kami juga akan mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0451 452 414. Anda bisa mengucapkan selamat Hari Pahlawan dan juga tentunya mengucapkan selamat begitu atas prestasi yang diraih oleh Provinsi Sulawesi Tengah pada ajang PON juga, dan juga dianugerahkannya anugerah atau gelar pahlawan nasional kepada Tombolo Tutu begitu. Saya akan langsung mulaikan perbincangan saya bersama dengan Heri dan juga Medi. Mas Her, kalau kita bicara Hari Pahlawan 2021, temanya simple, sederhana, tapi maknanya dalam nih. Pahlawanku inspirasiku gitu. Apa yang menjadi esensi kira-kira kalau menurut Heri sendiri? Pahlawanku Inspirasiku. Ini ditetapkan oleh Kemensos sendiri nih. Ini sekaitan dengan kita baru punya pahlawan nasional yang baru. Boleh juga. Jadi sebenarnya saya bersyukur sekali sebenarnya ketika daerah ini di sekian tahun berdirinya, akhirnya di 2021 kita punya pahlawan nasional. Bayangkan saja Sulawesi Barat yang baru jadi pahlawan sudah provinsi sudah punya pahlawan. Poinku sebenarnya bahwa memang nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai pengorbanan itu harusnya kita ada di kita sekarang. Maksudnya kita harusnya lebih lebih dapat mengaktualisasikan itu di kehidupan kita, apalagi eranya sudah beda toh. Kita digital, kemudian apa-apa serba mudah gitu. Ya, kita harus aktualisasi patriotisme itu di dunia yang semakin canggih. Jadi harus ada implementasi, aktualisasi yang jelas begitu. Iya. Tapi ketika kita mengaitkan kata inspirasi, artinya menurut Heri sendiri memang pahlawan itu ada inspirasi kita. Iya, jelas lah. Bayangkan saja kalau kita baca tadi dibilang Bung Julius tuh, itu berjuang dari 1800-an, kemudian meninggal di 1901, 17 Agustus. Kalau kita baca pada 17 Agustus juga ya meninggal Tombolo Tutu ya. Kalau kita baca lengkap sebenarnya itu lebih
parah. Maksudnya lebih patriotisme ketika istrinya harus melahirkan di tengah hutan. Oke. Kemudian harus bergerilya pindah dari Lobu, kemudian sampai ke Palu, sampai ke Pantoloan tuh. Dan akhirnya meninggal waktu itu di di Ulu Jarit, nggak salah. Apa yang kita bisa dapat inspirasi dari dia bahwa ya memang kita harus berjuang. Oke. Berarti tema besar saat ini pahlawanku adalah inspirasiku, ini sangat cocok sekali. Iya. Baik, kita lihat di tayangan ini adalah gambar, bisa ditayangkan kembali teman-teman. Yaitu adalah gambar dari pahlawan nasional Tombolo Tutu yang baru saja dianugerahkan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, ini adalah lokasi kuburan Tombolo Tutu, begitu ya, Heri ya? Iya. Heri sebagai ketua komunitas Historia tentunya penuh juga nih, artinya kamu benar-benar tahu juga nih seluk-beluk gitu. Ini adalah makam dari Tombolo Tutu, benar seperti itu. Ini di lokasi mana nih, Her? Itu di Toribulu. Parigi Motong? Iya, Parigi Motong. Dan inilah gambar sosok dari Tombolo Tutu sendiri? Tombolo Tutu. Oke. Dan kita sebagai warga Sulteng harus mengapresiasi, ya, memberikan selamat begitu, ya berterima kasih juga karena ini tidak pendek begitu prosesnya, tapi melalui proses yang begitu panjang sekali. Tapi memang yang Heri dengar sendiri, satu-satunya calon yang memang dicalonkan kuat itu adalah Tombolo Tutu, atau sebenarnya banyak? Sebenarnya potensi untuk daerah ini mempunyai pahlawan nasional itu banyak sebenarnya. Tapi kembali lagi, ada negara ini kan kemudian mengatur syarat khusus dan syarat administrasinya. Umum, ya. Ya, dia harus berjuang, kemudian terbukti berjuang ya. Kemudian warga negara Indonesia, kemudian tidak pernah tidak pernah menyerah dalam tidak pernah ada kata perlawanannya. menyerah. Nah, jadi kalau kita melihat Tombolo Tutu ini, kita juga sebenarnya banyak kemudian halayak itu agak salah persepsi. Karena sekarang itu ada kuti Tombolo Tutu, ada anaknya. Jadi di orang-orang ini tahu bahwa Tombolo Tutu adalah kuti Tombolo Tutu. Baik. Padahal kuti itu anaknya. Anaknya. Yang dapat penghargaan pahlawan nasional saat ini adalah bapaknya, Puah Darawati. Puah Darawati, Iya. ya, nama lain dari Tombolo Tutu. Iya. Saya bisa sebut nama lain dari Tombolo Tutu adalah Puah Darawati. Puah Darawati. Baik, saya pindah ke Medi. Medi kita tahu bersama sebagai tokoh muda, ya. Medi pun juga keturunan raja, kalau tidak salah begitu. Seperti itu Medi ya, yang juga sangat konsentrasi kepada kultur Tanah Kaili, ya. Medi juga mengurus salah satu peninggalan sejarah yaitu Soraja atau Banu Oge. Medi melihat Hari Pahlawan, momentum ini, apa sih yang Medi kemudian ingin sampaikan di awal ya sebagai tokoh muda Sulteng Tokoh Kaili? Ya, yang pasti pertama terkait pahlawan itu tidak jauh, tidak lain adalah para orang tua kita, mulai dari ayah ibu, kakek sampai dengan atasan-atasannya. Kan dari mereka lah kita bisa belajar sebuah sejarah. Dari mereka lah kita bisa belajar bahwa inilah sebuah tatanan yang harus kita simpan, kita lestarikan, kita harus mampu berkolaborasi. Dan yang pasti dasarnya adalah tidak melupakan sebuah peninggalan. Biar ke depan bangsa ini masih punya local wisdom yang jelas. Karena negara yang maju itu salah satunya adalah tidak melupakan sebuah identitasnya. Nah, itu disampaikan juga oleh Soekarno begitu, tokoh proklamator, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya begitu. Dan tadi Medi, saya mengutip apa yang Medi sampaikan bahwa tatanan, kemudian juga local wisdom. Artinya dua kata ini memang harusnya menjadi power of magic begitu. Pahlawan telah memandatkan kepada kita satu tatanan bangsa dan juga satu local wisdom. Seperti apakah kemudian anak muda, generasi muda harus menata apa yang kemudian telah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu? Yang pasti buat generasi muda, buat saya pribadi itu konsisten dulu. Konsistensi ya? Iya. Di bidang yang telah digeluti. Terus yang kedua, kita komitmen. Bahwa yang telah dilahirkan lagi itu harus dipelihara, dilestarikan. Karena kalau tidak, akhirnya nanti missing link terjadi. Di era milenial nanti ke depannya tidak tahu lagi siapa sih pahlawan yang dulu pernah memperjuangkan daerah ini. Akhirnya ke depan semuanya pada kurang memahami sebuah apa sih arti daripada pahlawan itu. Seperti itu. Medi, kalau dulu kita tahu bersama pahlawan itu sangat konsisten, sangat komitmen, tetapi memang menggunakan bambu runcing, menggunakan senjata-senjata tradisional. Di zaman sekarang beda. Beda, Ya kan? pastinya. Kita apalagi tadi Heri mengatakan kita di zaman digitalisasi, dinamikanya sangat dinamis begitu. Senjata apa sih yang kemudian harus kita perlukan begitu sebagai anak muda untuk berperang
dalam Iya. tanda kutip loh, bukan berperang apa Dengan- begitu. iya, oke. Ya, artinya tetap begitu meneruskan leluhur para pahlawan kita. Yang pasti kita masuk di era 4.0 sekarang, ya tidak lain tidak bukan bagaimana sebuah digitalisasi menjadi sebuah garda terdepan untuk menyelamatkan, mempromosikan sebuah nilai-nilai luhur. Karena semua apa-apa ini satu genggaman, yaitu di gadget yang kita gunakan masing-masing. Oke. Dari situ, itu poin dan senjata utama. Karena semua kita tahu bersama bahwa anak-anak muda ini ya mustahil lah tidak pegang handphone, tidak pegang alat-alat yang lainnya misalnya. Artinya etika bersosmed harus baik, Pasti yang begitu ya. pertama. Dan kemudian kita pun juga membaca topik yang baik dan bagus yang Ya. menjadi inspirasi kita. Seperti itu. Oke, baik. Kami akan mencoba kembali menghubungi Pak Dr. Lukman Najamuddin dan juga Virilia. Apakah sudah tersambung? Ya. Oke, belum masuk. Pak Dr. Lukman Najamuddin, akademisi yang juga menjadi ketua tim pengajuan Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional yang sekarang berada di Jakarta bersama dengan Gubernur Sulteng, yaitu Pak Rusdi Mastura, begitu dengan Bapak Mulhanan Tombolo Tutu yang tadi kita sudah melihat di berbagai sosial media, termasuk di akun sosial media Pak Presiden Joko Widodo pun juga sudah dirilis begitu bahwa Tombolo Tutu mendapatkan penganugerahan sebagai pahlawan nasional. Juga Virilia Dinisa Parangi, atlet taekwondo yang saat ini berada di Palopo, Sulsel, nanti kemudian akan bergabung bersama kita menceritakan kisah bagaimana bisa meraih medali di ajang PON 20 Papua. Saya kembali ke Heri sebagai Ketua Komunitas Historia Sulteng begitu, Her. Ini sangat membantu kami, anak-anak muda juga, untuk kemudian melihat historis, kemudian juga melihat seluk-beluk, cikal bakal perjalanan para pahlawan-pahlawan. Saya kemudian mencatat sebenarnya ada banyak selain Tombolo Tutu. Ada Mahasuri, Iya. benar ya? Ada Haji Joto Daeng Pawindu. Semoga saya nggak salah sebut begitu, Heri, nanti diluruskan. Caco Ijasa, benar? Iya. Kemudian juga Marundu, Iya. Malonda, Oma Ibaturu, Lasoso, Alangi. Tofoalangi, benar ya? Yang Iya. sekarang tua itu. Oh, namanya sekarang Tohua. Dulu adalah nama aslinya Tofoalangi. Ya kesalahan sejarah. Oke, Tabatoki, Raja Maili, Mabulapa, oh ini bukan, Raja Maili begitu ya. Nah, artinya ini sebenarnya nama-nama pahlawan atau nama-nama yang pernah berjuang begitu untuk Sulteng. Ya, saya harus katakan kita kadang berpikir ahistoris. Ahistoris seperti ini. Karena kita tidak punya budaya aksara, kita tidak mengenal aksara. Orang Kail itu tidak mengenal aksara. Yang ada itu budaya tutur. Kelemahan budaya tutur adalah ketika dia dibicarakan dia akan lebih atau kurang. Tidak ada yang akurat, tidak ada yang pas tuh. Oke. Nah, disitulah kemudian ada miss ketika nama seseorang itu, umpamanya tadi dibilang Tohua, Tofoalangi. nah, itu harusnya Tofoalangi sebenarnya. Oke. Sekarang di itu Tohua. Jadi Tohua. Mereka itu sebenarnya orang yang kemudian di era 1900 sampai pertengahan itu berjuang untuk waktu itu masih kerajaan ya. Oke. Kerajaan Palu, Kerajaan Kulawi, di Napu waktu itu. Tokoh-tokoh itulah kemudian sebelum Indonesia merdeka. Tapi ada satu tokoh tadi yang sebenarnya yang menarik ketika disebut Caco Ijasa. Kebetulan ini Caco adalah Ijasa menjadi Magau Kagawa Palu pada Iya. 12 Februari 1949. Iya. Beliau dikenal sebagai raja yang merakyat, memiliki budi pekerti yang luhur. Iya. Ada kisah di Pasar Bambaru. Ya. Oke. Ini yang kita bisa kita ambil dari beliau, bahwa beliau mengorbankan kerajaannya waktu itu untuk keluar dari RIS dan masuk ke NKRI 6 Mei 1950. Jadi apa yang kalau kita bilang patriotisme, iya dia mengorbankan. Nih, saya raja waktu itu, saya punya wilayah, saya punya kekuasaan, saya punya rakyat. Untuk apa saya bergabung dengan NKRI kan? Nah, titik itulah kemudian kalau kita mau bilang implementasinya sekarang di kita anak muda, masih bisakah kita seperti itu? Oke. Ketika kita di atas, kita punya kekuasaan, kita punya, taruhlah saya punya follower sekian banyak. Langsung kira-kira menutup akun itu. Kira-kira kalau dengan zaman sekarang ya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi dengan puanya media ini. Oke, Heri, artinya begini, kamu melihat apakah semangat atau patriotisme yang dimiliki oleh generasi muda, anak muda di zaman sekarang ini kurang begitu dibandingkan dengan para pahlawan dulu? Kalau mau jujur ya. Ada degradasi begitu? Ketika kita tidak, anak-anak muda sekarang dengan akses informasi yang harusnya dia tahu banyak tentang orang tokoh-tokoh itu, dia tidak dapat informasi itu. Nah, kami hadir di situ.
Di Historia. Di Historia hadir di situ. Jadi kami membuat suatu konten yang gampang diingat, kemudian dibaca sambil lewat atau tidak terlalu dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian itu bisa ada di alam bawah sadar anak muda. Caco Ijasa, berarti dia pernah membacakan maklumat berdirinya masuknya Kerajaan Palu ke NKRI untuk keluar dari RISA. Kan hal-hal yang seperti itu kemudian untuk bagaimana patriotisme itu kita tularkan kepada teman-teman melalui media sosial. Baik. Itu sebenarnya poinnya. Baik, itu poinnya begitu ya. Baik, saya kembali ke Medi. Medi, kita ke Caco Ijasa begitu karena sudah disebut oleh Heri. Beliau menjadi Magau. Magau ini raja Kagawa. Kagawa itu Kerajaan. sebuah Kerajaan. Jadi Raja Kerajaan Palu pada 12 Februari 1949. Beliau dikenal sebagai raja yang merakyat, memiliki budi pekerti yang luhur. Medi, artinya kalau kita bicara tentang pahlawan itu harusnya memang seseorang yang kemudian merakyat, punya budi pekerti yang luhur. Apa yang kemudian bisa kita ambil dari Caco Ijasa? Yang pasti kalau bahasa kerennya sekarang totalitas dia. Totalitas. Sebagai seorang pemimpin di daerahnya sebelum terjadinya satu daerah yang bentuknya sekarang administrasi. Terus yang kedua, nilai perjuangan yang dikatakan tadi Kakak Anto. Nilai patriotisme ini yang sangat kurang di zaman sekarang. Makanya dari beliau itu contoh yang sangat luar biasa buat saya pribadi. Banyak pengorbanan yang tidak bisa diukur dengan sebuah hal-hal yang ada sekarang. Karena semua itu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ada kisah di Mambaru yang menarik, Medi, tentang Caco Ijasa. Iya, kalau beliau turun dari kendaraan, kalau tidak salah, kemudian memberikan pengajaran kepada anak. Saya nggak begitu paham, namun ada hal yang menarik adalah beliau menginginkan ada edukasi pada saat itu yang dilakukan. Iya, konon ceritanya yang saya dengar daripada orang-orang tua, beliau tidak langsung memberikan hal yang tidak elok di halayak, tapi menegur dengan begitu sangat sopan, budi pekertinya. Artinya itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat sulit ditemukan di era sekarang. Apalagi dengan sebuah hal yang instan. Ya, akhirnya hal-hal negatif itu mungkin bisa terpublis karenanya dengan menggunakan gadget yang tadinya harusnya tidak diposting. Kalau saya bertolak ukur pada Caco Ijasa itu, ya tadi budi pekerti. Itu sangat luar biasa. Membangun budi pekerti di zaman sekarang rasa-rasanya susah apa gampang sih, Medi? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Iya. Karena kadang ya di era sekarang ini bisa mendengar, bisa juga tidak. Seperti itulah, karena memang di zaman sekarang budaya Western ini lagi merongrong seluruh anatomi tubuh. Generasi muda. Artinya gini, kita tidak bisa menampik bahwa kita pun juga harus berkaca, kita pun juga harus mengadaptasi, mengadopsi gitu budaya-budaya di luar Indonesia. Namun harus ada balancing di dalamnya, keseimbangan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan keseimbangan itu, Medi? Yang pasti kalau saya pribadi, kembali lagi, tidak pernah melupakan sebuah sejarah. Dan tidak pernah melupakan asal saya dari mana dan akan kemana. Paling tidak di situ kita bisa tahu nilai equilibrium, keseimbangan. Seperti itu. Ini yang harus dijaga. Iya. Ya. Drakor boleh saja begitu, ya, drama Korea, ya, boleh saja, Korea, no problem. Film-film dengan budaya Turki juga boleh saja, ya. Namun tetap kita harus mempertahankan sejarah, termasuk juga dari tanah Kaili atau tanah Sulawesi Tengah. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan ini masih bersama Heri dan juga Medi. Nanti kami juga akan mencoba untuk menghubungi Bapak Dr. Lukman Najamuddin langsung dari Jakarta dan juga atlet peraih medali Virilia langsung dari Palopo Sulsel. Tetap bersama kami di Bicara Langsung, segera kembali. Masih di suasana Hari Pahlawan 2021 yang mengangkat tema Pahlawanku Inspirasiku. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa kemudian 10 November ini ditetapkan Hari Pahlawan berdasarkan keputusan Presiden nomor 316/1959 begitu. Saya akan kembali untuk tersambung mencoba menghubungi Bapak Dr. Lukman Najamuddin. Pak Lukman, selamat malam. Pak Lukman dari Jakarta.
Ya, kami masih mencoba untuk tersambung bersama audio, visualnya sudah kelihatan, audio Pak Lukman bisa diperbaiki lagi teman-teman. Oke, nanti juga akan ada Virilia Dinisa Parangi, atlet taekwondo peraih medali PON 20 Papua. Saya kembali ke Heri dulu. Heri, kalau tadi saya sudah menyebutkan beberapa nama, saya punya satu yang mungkin bisa saya kaitkan begitu. Semua ini tidak berasal dari satu agama tertentu. Iya. Ya, semua pahlawan ini tidak berasal dari satu suku tertentu begitu. Iya. Artinya pahlawan dulu sebenarnya pun juga menjaga nilai toleransi. Iya. Kenapa kemudian toleransi ini seakan-akan menjadi salah satu musuh begitu? Apa yang sebenarnya berkurang dari rasa toleransi kita kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para pahlawan? Kalau kita sekarang jalan-jalan ada jalan Woodward tuh. Oke, Woodward itu pahlawan. Orang Belanda. Woodward adalah orang Belanda. Bala keselamatan. Jadi kemudian Towa pun begitu juga. Towa Kulawi. Kulawi. Nah, sebenarnya yang bisa kita petik di situ bahwa orang tuanya kita di sini memang betul-betul tidak mempermasalahkan itu. Ketika seorang Jensen dan Natalie datang di sini 1912 untuk menyebarkan bala keselamatan. Misionaris ya, Misionaris. kita sebutnya. Dia minta tanah ke Magau waktu itu, ke raja. Minta maaf saya sebut namanya Raja Parampasi. Oke. Diberikan, silakan. Jadi sebenarnya itu bukan sebenarnya hal yang baru di kita ini. Toleransi itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru, bukan. Sebenarnya kalau kita bicara dengan minta maaf guru tua, ketika guru tua di beredal Al-Herat ditutup Jepang, bala keselamatan punya andil juga waktu itu menyelamatkan guru tua. Oke. Pun sebaliknya sebenarnya. Bahkan kalau kita baca di laporannya Vosman itu yang 1933 dia tulis di situ bahwa waktu itu di Kota Palu ada bala keselamatan, ada juga Al-Herat. Ini kan menarik sebenarnya. Kota ini kota yang asik-asik saja. Iya. Akhirnya perbedaan itu tidak menjadi sesuatu yang untuk dijadikan gotong-gotongan, tidak. Artinya gini, Her, apa yang sebenarnya harusnya kita petik begitu? Tanamkan, tumbuhkan, kembangkan nilai toleransi sih. Iya. Kepercayaan, kemudian menilai orang jangan dari luarnya. Oke. Orang-orang tua begitu. Bayangkan saja Raja Palu itu dia memberikan wilayah untuk orang Arab, orang Banjar, dan ada Kapten Arab, Kapten Banjar, Kapten Bugis. Baik. Heri ditahan dulu, saya akan lanjutkan itu masalah toleransi. Saya akan kembali berusaha atau mencoba terhubung bersama Dr. Lukman. Pak Lukman, selamat malam. Ya, baik, Pak Lukman, Ketua Tim Pengajuan Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional. Selamat Pak Lukman. Tombolo Tutu hari ini kemudian dianugerahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional, Pak. Pak, terima kasih ya. Kita patut bersyukur, saya kira salah satu yang kita usul dan telah lama dinanti oleh masyarakat agar Sulawesi Tengah punya pahlawan nasional dan akhirnya pada hari ini itu terwujud. Tentu ini kita berharap bukan yang pertama, tetapi dari awal untuk kemudian melakukan upaya-upaya yang lebih serius, riset-riset yang lebih sungguh-sungguh, agar kemudian kita bisa mengusulkan sejumlah nama-nama lagi yang memang dipandang layak dan pantas untuk dianugerahkan sebagai pahlawan nasional. Dan saya kira orang-orang seperti ini cukup banyak yang perlu kita dalami upaya-upaya yang telah dilakukan, semangat-semangat kebangsaan yang telah dirintis, sehingga kita tentu berharap tidak hanya Tombolo Tutu menjadi orang pertama, tapi ini adalah awal untuk sebuah upaya-upaya panjang agar kemudian sejumlah tokoh-tokoh lainnya juga bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional. Dan saya kira kita punya tokoh cukup banyak dan memenuhi syarat substansi untuk kita usulkan. Nah, tinggal bagaimana kita memenuhi syarat-syarat yang sifatnya administratif. Karena memang dua, Pak. Pemenuhan konten juga adalah pemenuhan yang sifatnya administratif yang memang diatur dalam undang-undang. Pak Lukman, administratif apa begitu yang kemudian menjadi syarat ketika Tombolo Tutu akhirnya dianugerahkan pahlawan nasional? Apa yang kemudian tidak dipenuhi oleh Bapak sebagai ketua bersama tim? Ya, terima kasih. Memang
upaya untuk mengusulkan Tombol Tutu jadi pahlawan itu butuh waktu panjang dan bahkan cukup melelahkan karena kita sadar benar ketika diusulkan tanpa memenuhi syarat-syarat administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tidak akan terpenuhi. Nah, karena itu syarat-syarat antara lain adalah punya biografi tentang Tombol Tutu terkait dengan perjuangan melawan Belanda, dan itu alhamdulillah kita bisa temukan sejumlah sumber-sumber menarik dan telah kita deskripsikan. Kemudian itu yang menjadi salah satu alasan untuk diberi. Dan yang saya kira menarik, kita juga menemukan sejumlah dokumen, misalnya KV Kolonel Vesla, MVO, Memory of Harper, yang cukup banyak yang menjelaskan bagaimana Tombol Tutu itu begitu menunjukkan semangat heroik melawan Belanda karena antara lain disebabkan kekecewaannya yang disebabkan oleh eksploitasi emas secara berlebihan oleh pemerintah kolonial karena memang mendapat legitimasi oleh penguasa ketika itu. Dan Tombol Tutu yang menarik saya kira ternyata bukan seorang raja. Jadi Tombol Tutu yang dibicarakan sebagai pahlawan itu tidak pernah diangkat menjadi raja. Ya, jadi yang raja itu sebetulnya anaknya Putri Tombol Tutu. Jadi dia pernah diangkat sebagai raja. Karena memang Belanda tidak memberi legitimasi penobatan Tombol Tutu sebagai raja karena dipandang ini akan mengancam eksistensi dan gerakan atau upaya-upaya Belanda untuk mengeksploitasi. Sehingga yang menarik saya kira kemudian terjadi protes keras oleh salah seorang politisi Belanda, Henry van Col, menentang kebijakan pemerintah Belanda karena yang harusnya raja itu diberi kesempatan kepada Tombol Tutu, tapi kemudian itu diabaikan. Nah, dengan demikian menurut Col itu berakibat pada korban manusia yang cukup banyak, dua belah pihak, dan juga korban dari sisi pembiayaan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan itu menjadi perdebatan dan yang menarik di Parlemen Belanda, dan Hindenburg selaku Menteri Kolonial berusaha memberikan pembelaan bahwa kebijakannya sudah benar, meskipun Van Col itu secara terus-menerus menentang kebijakan itu. Pak Lukman, ada beberapa nama lagi Pak, atau ada berapa nama lagi begitu yang kemudian akan diusulkan di tahun-tahun selanjutnya? Ya, saya kira sebetulnya banyak nama yang kita bisa usul. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tapi syarat-syarat yang sifatnya administratif kita harus penuhi. Misalnya, ini dalam pemahaman saya, Karajalemba kan juga itu menarik. Karajalemba. Ya, karena dia itu 2 kali ditahan dan itu ada proses Landrat Manado misalnya, ada proses hukum di sidang. Itu artinya kalau seseorang mengalami proses persidangan dalam Landrat, dalam pengadilan Belanda, berarti termasuk orang yang berbahaya, orang yang bisa mengancam eksistensi pemerintah Hindia Belanda. Nah, bahkan yang menarik saya kira dari Karajalemba itu tahun 1905 sudah menunjukkan sikap kebangsaan dengan katakan dalam bahasa Indonesia, ya ada bahasa aslinya, bahwa merah darah tertumpah, putih tulang terpotong. Itu artinya semangat kebangsaan mendahului 3 tahun kebangkitan nasional. Begitu juga Haji Hayun. Saya kira Haji Hayun dalam banyak sumber, misalnya bukunya Sartono Kartodrijo sebagai editor 6 jilid itu menyebut dengan sangat bagus bagaimana peristiwa Salunpaga 15 Juni 1999, bukunya Stodar, Dunia Baru Islam, Robert Van Hill, munculnya modern, itu mengulas bagaimana peranan Haji Hayun dalam melakukan perlawanan kepada Belanda. Cuma memang ada persoalan psikologis karena ketiga itu Bantilan sebagai penguasa terlibat berkonspirasi dengan Belanda, sehingga kemudian Haji Hayun lalu reduksi perannya agar supaya kemudian tidak menimbulkan beban psikologis sejarah. Ini juga jadi masalah. Nah, padahal saya kira kalau Haji Hayun ini juga kita akan telusuri, kita coba dalami, kita sempurnakan sejumlah dokumen-dokumen termasuk biografinya juga akan berpotensi untuk menjadi pahlawan nasional. Kemudian ada juga di misalnya di Morowali Utara, Marundu juga yang mengusulkan cuma oleh TP2GD itu dipulangkan untuk disempurnakan beberapa bagian-bagian jika memang ingin diusulkan. Nah, jadi ada proses tahapan yang harus dilewati sebelum sampai ke Jakarta. Jadi misalnya begini, pada pengusulan awal itu ada yang disebut dengan TP2GD, tim pengkaji peneliti gelar pahlawan daerah tingkat kabupaten. Jika itu sudah oke, maka kemudian akan dimulai di Ya, Pak Lukman,
eh, kita tahu bersama terakhir begitu, sebelum saya ke tamu-tamu saya yang lain, ada Jalan Tombolotutu begitu Pak. Akankah ada efek atau impact-nya ke sana begitu Pak? Kemudian nama Jalan Tombolotutu ini akan diabadikan sebagai jalan protokoler atau jalan utama di Palu? Ya, saya kira itu penting Pak, karena status Tombolotutu ini sekarang menjadi pahlawan nasional. Oke. Mesti kita tempatkan, posisikan atau beri apresiasi untuk mengabadikan namanya pada tempat-tempat tertentu yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Dan satu hal Pak yang harus kita perhatikan, salah satu pertimbangan pengusulan pahlawan itu namanya memang diabadikan pada Baik. tempat-tempat tertentu yang strategis mudah diakses oleh masyarakat umum. Dan Tombolotutu terjadi seperti itu, ada nama jalannya dan ternyata ada keputusan wali kota tentang penamaan jalan dan itu diminta saat diverifikasi Baik. oleh TP2GP. Baik Pak Lukman, nanti kita akan melihat dan menantikan begitu Pak apresiasi yang akan diberikan untuk Jalan Tombolotutu. Terima kasih Pak Lukman. Saya akan ke Virilia dulu, Dinisa Parangi, atlet taekwondo yang sudah bergabung bersama kami dari Palopo, Sulawesi Selatan. Virilia, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, Virilia lagi tidak di Palu begitu ya, lagi di luar. Iya, Pak. Ya, Pak Karoso dulu nih, jargon kalian. Pak Karoso. Virilia? Pak Karoso. Oke, Iya, Pak Karoso, kita agak delay begitu. Virilia mendapat medali perak. Iya, Pak. Puji Tuhan. Oke, di nomor apa? Kalau taekwondo sebutnya apa? Nomor atau kategori atau apa begitu? Kelas. Kategori kelas Kirugi under 49 kg putri. Oke, medali perak saat itu kemudian kalah dengan siapa yang merebut emasnya? Saya kemarin kalah di final sama daerah Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Baik, namun Iya. kami tetap mengapresiasi dan sangat menghargai apa yang kemudian sudah ditorehkan oleh Virilia menyumbang 1 medali perak untuk Sulteng. Virilia, bisa diceritakan semangat waktu kalian berjuang atau Virilia sendiri di PON 20 Papua? Semangat berjuang, mengingat daerah saya sendiri, mengingat tujuan saya untuk membanggakan Sulawesi Tengah sendiri, membuat saya semakin lebih bersemangat, lebih bertahan biar pulang dari Papua kami bisa membawakan hal baik, membawa kabar baik untuk Sulawesi Tengah tercinta. Tapi memang ditargetin ya dari KONI Sulteng untuk meraih perak pada saat itu? Kami saat itu tidak ditargetkan apa-apa, Pak. Tapi kami tetap disebut sebagai kuda hitam lah, Pak. Kuda hitam. Oke, jadi kuda hitam yang kemudian akhirnya meraih medali apa-apa. perak, ya kan? Virilia tahu nggak tanggal 10 November ini diperingati hari apa? Hari pahlawan, Hari Pak. pahlawan. Kamu sudah menjadi pahlawan Iya. untuk Sulteng. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ada kebanggaan apa Puji Virilia? Bangga sekali, orang tua bangga, keluarga bangga, pelatih bangga. Sulawesi Tengah pun ikut bangga, Pak. Sulteng ikut bangga. Kalau saya bisa tanya bonus, Iya. bisa nggak dibocorin bonusnya berapa? Bisa, Pak. Hah, boleh? Ditahu gitu? Bonusnya? Dapat berapa nih dari Iya. Pemprov? Bonusnya untuk perak 150 juta, Pak. Oke. Itu saja? Atau banyak bonus lain lagi? Iya, Pak. Dari daerah mungkin dapat, Pak. Tapi ada nanti katanya. Oke. Gitu ya. Masih takut-takut nih, ragu-ragu Virilia nih. Virilia, tema Iya, kan Pak. Hari Pahlawan hari ini adalah pahlawanku inspirasiku. Kamu udah menjadi inspirasi loh untuk anak muda. Iya, Pak, puji Tuhan. Ya. Apa yang kamu akan lakukan selanjutnya begitu untuk bisa menginspirasi teman-teman kamu untuk bisa berjuang terutama di dunia olahraga? Ya, tetap semangat berlatih, ukir prestasi setinggi-tinggi mungkin, tetap tekun, jangan lupa berdoa, semangat, fokus. Tetap semangat, tekun, dan satu yang saya kutip adalah tetap berdoa, karena doa itu punya kekuatan yang Iya, besar Pak, ya. itu yang terpenting. Baik, Virilia semangat terus, Pak Karoso. Pak Karoso, Pak. Oke, tetap bersama kami ya Virilia. Saya ke Medi. Medi kita tahu bersama pun juga sangat konsentrasi untuk hal-hal budaya. Iya. Ya, Medi pun juga saya nyebutnya mengurus salah satu peninggalan sejarah yaitu Soraja Iya. begitu. Medi, apa sih yang ingin kamu sampaikan Medi dengan melestarikan peninggalan luar biasa untuk Palu, untuk Sulteng juga? Iya, karena mungkin di antara seluruh
cucu, anak, kan tidak semua memiliki niatan untuk mengurusi rumah yang usianya sudah kurang lebih 129 tahun ya kan Toh, ya? 129 Iya. tahun usia Soraja ya? Soraja itu sendiri dibangun 1892. Oke. Karena paling tidak pertama saya besar di kompleks itu, tumbuh sampai sekarang itu di kompleks itu. Yang pasti apa yang terlihat di depan mata saya itu yang harus saya pelihara. Karena yang paling dekat itu itulah yang terbaik buat saya. Karena yang jauh itu belum tentu, tapi yang paling dekat itu yang terbaik. Itu ada cerita pahlawan apa sih Medi dari rumah tersebut? Kalau berbicara pahlawan di situ, ya ada banyak pahlawan dengan berbagai macam pro dan kontra. Ya sifatnya manusiawi. Betul. Ya hanya saja mungkin kita lebih mengangkat sebuah rumah yang dibangun oleh salah satu Magau Palu yang bernama Yojo Kodi. Ternyata kalau kita berbicara rumah itu ya sudah didesain dengan begitu rasa keikhlasan. Pasca bencana kemarin yang menimpa kita, bencana alam, ternyata rumah itu memiliki sifat yang tahan gempa. Dan itu kita syukuri bersama. Itu kita syukur. Ya, pada saat bencana 2018 kita mendengar kabar bahwa Soraja atau Banu Oge Iya, sama sekali tidak terdampak. tidak terdampak apa-apa. Dibangun dengan bahan apa sih Medi? Dari materialnya kayu pasti. Oke. Salah satu kayunya itu berasal dari Kalimantan Selatan. Kayu ulin atau kayu besi. Ya, dan berbagai macam sebuah bentuk akulturasi material. Oke. Baik kayu daerah itu sendiri. Baik. Yang pasti edukasi di rumah itu sangat luar biasa buat saya. Ya. Ya. Karena kita tahu negeri kita ini merupakan negeri 1001 gempa. Oke. Indonesia. Baik. Leluhur kita telah belajar berdampingan hidup dengan bencana itu sendiri. Dan Soraja sendiri sudah banyak kemudian kehadiran tamu-tamu penting. Iya. Ya, dan Medi menjadi salah satu host atau penyambut tamu begitu, lokal guide juga di situ, Local guide, menjelaskan bagaimana kemudian asal-usul Soraja dan apa semua yang ada di dalamnya begitu. Iya. Ya, Medi akan terus melestarikan Yang Soraja, mempertahankan itu. Oke, tetap semangat gitu Tetap ya. semangat. Saya Pak kembali. Karoso juga. Pak Karoso juga seperti Virilia gitu. Ada bonus nggak nih? Ada bonus dia. Ada bonus nggak nih? Kalau Virilia bonus, ada bonus nggak nih? Oke, saya ke Heri. Her, tadi kita kembali ke toleransi nih, Her. Ya artinya, oke, kita benang merahnya ya harus tetap menjaga toleransi karena para pahlawan telah mengajarkan itu. Iya. Saya pikir juga kepahlawanan itu bukan cuma melawan Belanda, maksudnya kemudian bertarung nyawa untuk melawan Belanda. Ada kemudian menurunkan nilai-nilai seperti begini. Dari Yojo Kodi tadi kemudian membuat merancang kota Palu ini menjadi kota yang kemudian yang enak untuk ditinggali lah. Oke. Seperti yang tadi saya katakan, di situ ada orang Banjarnya, ada orang Arabnya, ada kapten Arabnya, ada suku-suku yang lain, Bugis dan seterusnya. Saya pikir itu juga suatu kepahlawanan yang perlu diapresiasi kalau menurut saya. Selain itu juga kalau kita bicara kekinian, sebenarnya pahlawan nasional kemudian menjadi bonus untuk daerah ini, tetapi kita tidak boleh melupakan juga pahlawan-pahlawan yang lain, pahlawan-pahlawan lingkungan, orang-orang yang bersih-bersihkan jalan. Terutama kalau kita bicara COVID, Iya. para nakes, medis, ini pun juga menjadi pahlawan Itu saat ini. pahlawan juga. Baik. Heri, Medi ditahan. Saya kembali dulu ke tamu saya, Pak Lukman dan Virilia. Masih bergabung? Ya, masih. Oke, Siap. saya ke Virilia dulu deh. Virilia, di terakhir, apa yang ingin Virilia ucapkan di momentum Hari Pahlawan yang kemudian harusnya menjadi inspirasi kita bersama, terutama kamu sudah menjadi pahlawan kami di cabang olahraga. Iya, sendiri untuk teman-teman Oke. sebagai segala perjuangan para pahlawan dengan cara memberikan prestasi Ya. di usia muda, jadilah pemuda yang produktif, kreatif, sehingga bisa mengukir berbagai prestasi dan membanggakan Indonesia sendiri. Terima kasih. Baik. Saya sangat setuju begitu, jadilah anak muda yang produktif dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Terima kasih, Virilia. Pak Lukman, rencana besar ke depan Pak Lukman untuk kemudian lebih mengangkat Sulteng lagi, mengangkat para pahlawan yang ada di Sulteng, apa yang akan dilakukan Bapak sehingga bisa menjadi inspirasi kami? Ya, kami mendorong dinas sosial agar melakukan upaya-upaya yang lebih masif agar supaya masyarakat
dan siapapun memiliki kesadaran untuk juga melakukan upaya-upaya yang lebih serius, mengumpul sejumlah informasi-informasi baik tertulis maupun secara lisan, agar kemudian orang-orang yang kita pandang memberikan kontribusi terhadap bangsa ini kemudian bisa diusung menjadi pahlawan. Saya setuju tadi, jadi pahlawan itu jangan diterjemahkan hanya melawan Belanda. Ya. Dan saya kira sejumlah anak-anak kita yang punya prestasi mengharumkan nama bangsa, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, itu adalah sosok-sosok yang memang dipandang layak disebut sebagai pahlawan. Karena Baik. memang kalau kita baca dalam penobatan pahlawan itu tidak semuanya orang yang mengangkat senjata melawan penjajah, tapi juga bergerak di bidang pendidikan, seni dan budaya. Seperti sekarang ini salah satunya adalah punya kontribusi dalam hal seni budaya. Jadi saya kira makna pahlawan nasional tidak bisa dipersempit melawan Belanda, tapi juga aktivitas lainnya yang memang betul-betul memberi warna baru, memberi corak lain, dan bisa menjadi spirit memajukan bangsa ini. Ya. Saya kira itu pantas Baik. dan Baik, Pak Lukman, terima kasih banyak sudah bergabung. Salam hormat kami Bapak untuk seluruh tim, termasuk juga Gubernur Sulteng, Pak Rusli Mastura, dan juga jajaran yang berada di Jakarta saat ini Bapak. Terima kasih banyak, selamat Bapak. Terima kasih ya. Salam selalu Ya. sehat. Saya kembali ke Medi dan Heri. Medi dan Heri, saya ke Heri dulu. Ya, tadi mengatakan bahwa pahlawan itu tidak hanya terkait dengan pahlawan nasional, pahlawan revolusi, proklamator, atau seperti Virilia juga begitu di dunia olahraga, pahlawan lingkungan, terutama kita bicara juga sekarang adalah tenaga medis, nakes. Artinya pahlawan ini punya banyak multi. Apa yang kemudian Heri ingin sampaikan begitu, tetap menghargai jasa mereka? Hari ini di Indonesia salah seorang tokoh film itu jadi pahlawan nasional. Umar Ismail. Saya berharap Ya. berikutnya guru tua juga jadi pahlawan nasional. Oke. Karena bagaimana besar perjuangan beliau memberikan kita pencerahan, itu perlu mendapat apresiasi yang setinggi-tinggi, walaupun saat ini beliau mendapatkan bintang Mahaputra 1 tingkat di bawah pahlawan nasional. Itu penting kemudian untuk menaikkan grade beliau menjadi pahlawan nasional, kalau menurut saya seperti itu. Dan saya pribadi juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Heri bersama teman-teman, bisa memiliki atau mengekspos dan mengeksplor begitu akun sosial media tentang Historia, dan kita bisa kenal begitu ya, Heri ya. Itu gimana kemudian kamu mencari banyak sumber? Sebenarnya begini, itu dari kegelisahan saya sebenarnya dan teman-teman. Kemudian kita punya banyak tokoh-tokoh yang kemudian tidak muncul ke permukaan. terangkat. Kita coba kenal di Ponegoro, kenal di Hasanuddin. Nah, kita berpikir bagaimana cara menginformasikan kepada teman-teman yang ada di luar dengan medsos, dengan bahasa yang sederhana, kemudian dengan yang menarik. Karena itu dibuat grafis-grafis gitu, yang kemudian itu mendapat respon yang bagus. Di beberapa media sosial followersnya itu sudah ribuan, dan itu paling tidak satu indikasi bahwa sudah ada orang-orang muda, kalau saya sebut orang-orang muda itu sudah tertarik lah dengan tokoh-tokoh lokal, dan mudah-mudahan bukan hanya tertarik, kemudian nilai-nilai yang ada beliau bisa diteladani dari beliau. Bahkan pada saat ajang PON juga kemudian kalian mengulas tentang bagaimana olahraga yang ada di Palu dan pertama itu kali. Mempunyai jasa berdirinya provinsi ini dengan olahraga. Kami sangat berterima kasih begitu Heri. Tetap pertahankan apa yang menjadi tulisan kalian di akun sosial media kalian tentang Historia Sulteng. Saya ke Medi. Medi pun juga ini mewakili representatif teman-teman muda sebagai pahlawan di bidang budaya karena terus melestarikan local wisdom ya Soraja. Medi bisa menginspirasi apa yang menjadi satu kebanggaan sih dari Medi sendiri. Yang pasti sebagai anak Indonesia yang terlahir dari suku Kaili, bagaimana sebuah pelestarian itu tetap ada di era milenial, save the cultural heritage. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, takutnya nanti semua budaya ini diklaim oleh tetangga-tetangga yang ada di sekeliling negeri kita. Karena bentuk penyelamatannya tidak bukan adalah pemuda yang mampu memberikan sebuah spirit bagaimana pahlawan dulu dan bagaimana pahlawan selanjutnya. Seperti itu. Biar tidak terjadi yang saya katakan di awal, missing link.
Oke, tidak ada missing link. Iya. Bahkan Medi pun juga tidak konsentrasi hanya di kultur di Soraja begitu, tapi kemudian juga di alat musik ya, di tarian juga tradisional, punya sanggar seni begitu ya. Artinya dengan tarian, dengan musik tradisional, ini kemudian pun juga bisa menjadi satu pelestarian sebenarnya Medi ya. Untuk daya tarik. Daya tarik. Untuk bagaimana teman-teman muda ini tidak langsung kepada musik modern, mohon maaf, tapi dari tradisi dulu dikembangkan bisa menyentuh musik modern seperti itu. Oke. Kalau di musik, Ada planning apa lagi ke depan Medi sebagai tokoh muda? mungkin ke depan akan ada sebuah revitalisasi Ya. buat bangunan itu pasca bencana. Kita tahu bersama rumah itu hampir miring 10 cm ke arah selatan Palu. Itu salah satu planning agar kiranya ke depan rumah itu kembali kokoh, Baik. berdiri dan dapat dikunjungi oleh seluruh Semoga masyarakat Pemprov, Indonesia. Pemkot nanti bisa Bisa menjadi lebih memperhatikan mediatornya ya, salah memfasilitasinya. satu landmark Ya, kota Palu. Kota, baik. Saya kembali ke Heri. Ada tantangan membuat tulisan apa lagi nih, Her, yang belum terekspos atau terpublish begitu? Kalau tantangan pasti ada. Yang menjadi tantangan besar hari ini bahwa orang-orang muda kita lebih suka dengan yang berbau-berbau luar-luar lah Ya. kira-kira. Jadi kita harus mengemas lebih menarik lagi Baik. dari sekarang. gitu. Oke. Apa begitu tulisan yang kemudian harusnya kita angkat nih, tapi masih banyak kendala-kendala nih? Salah satunya guru tua. Guru tua. Oke. Kita perlu banyak menginformasikan kepada teman-teman muda, Dan orang-orang muda. dan sepertinya memang kalau kita bicara tentang guru tua pun juga sebenarnya punya peluang begitu Iya. ya, atau potensi juga untuk bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional ya. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi, sebenarnya masih banyak nama begitu yang diusulkan, termasuk tadi Karajalemba di dalamnya dan juga Haji Ayun. Baik, teman-teman, terima kasih banyak ya. Selamat memperingati Hari Pahlawan ya, tetap berkarya begitu Heri dan juga Medi. Kita tahu bersama bahwa ketika kita bicara pahlawanku, inspirasiku, ini sebenarnya banyak hal yang harus kita petik dari para pahlawan kita yang mungkin tadi saya sudah sampaikan dulu berjuang menggunakan bambu runcing, yang menggunakan senjata dari alat-alat tradisional, namun sekarang kalian berjuang bersama dengan tulisan kalian dan mempertahankan local wisdom kalian. Baik, terima kasih juga tadi Pak Lukman sudah bergabung dan juga Virilia, atlet taekwondo, sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, selamat memperingati Hari Pahlawan sekali lagi di 10 November 2021. Marilah kita jadikan pahlawanku inspirasiku. Saya Julius Efren pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.